Shalom, selamat pagi ya. Kalau sekarang sudah berbau-bau Natal ya Bapak Saudara. Tetapi sebenarnya kita masih telat kalau di Manado Bapak Saudara. Kota yang terkenal banyak orang Kristen. Bulan November itu ya sudah merasakan momen Natal. Setiap jalan-jalan lagu-lagu Natal seperti itu ya. Ornamen di mana-mana sudah Natal seperti itu Mbak Saudara. Jadi kalau kita udah mulai bulan Desember, kalau di Manado itu biasanya mulai di bulan November. Karena menyambut sukacita Natal dalam kota mereka. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Segala pujian syukur hormat bagi Tuhan. Ya, khotbah pada kesempatan pagi hari ini saya beri judul tentang kelahirannya. Ya, untuk informasi Bapak Saudara, kalau tema Natal tahun ini kita ngambil tentang tema, mengikuti tema negara ya. Bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Ya, kalau kita bahas tentang itu nanti di tanggal 21 ya, Natal umum kita akan bahas sedikit, belajar tentang siapa Yesus, bagaimana kelahirannya terjadi. Ya, seperti itu Bapak Saudara. Dan kalau Natal biasanya identik dengan keluarga. Kita akan dengan keluarga berkumpul bersama. Setelah itu kalau di gereja kita biasanya ya sebelum COVID tanggal 31 akan bersama-sama ibadah tutup tahun ya. Saya suka cita masih ingat zaman-zaman itu ya sebelum COVID, bagaimana tiap keluarga itu ya, keluarga besar, ada perorangan yang maju untuk bernyanyi, untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan selama 1 tahun ya. Sangat indah. Setelah itu ya paling dinanti-nantikan setelah ibadah yaitu makan-makan seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, senang sukacita. Dan Natal tahun kali ini puji Tuhan kita sudah bisa merayakan dengan lebih bebas. Ya meskipun masih tetap pakai masker, prokes ya Bapak Saudara, bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin tidak bisa mengundang orang-orang yang dari luar. Ya tapi kita tetap dapat merayakan sukacita Natal bersama-sama. Kalau bicara soal keluarga Bapak Saudara, hampir setiap keluarga itu memiliki aib dan kisah pilu masing-masing. Mereka menyimpan kehancuran dan masa lalu yang kelam kadangkala, saudara. Walaupun semua keluarga berbagi cerita yang sama, cara mereka menyikapi berbeda-beda. Ada yang mencoba menyangkali, menutupi semua masa lalu dengan pencitraan di luar. Ada pula yang membiarkan diri mereka tenggelam dalam penyesalan dan kehinaan. Tetapi ada yang lain memilih sikap lebih bijak, ya memandang masa lalu mereka, kehinaan masa lalu dari perspektif rencana keselamatan Allah yang besar, Bapak Saudara. Ya, kehinaan untuk direngkuh supaya kita menjadi pribadi yang lebih utuh. Ya, ini bicara tentang kelahiran Yesus. Kalau kita seringkali buka di dalam Matius pasal yang pertama, kita seringkali malas bacanya Pak Saudara. Isinya nama semua. Tapi pagi ini saya rindu kita sama-sama baca ya. Matius 1 ayat 1 sampai yang ke-17 ya. Itulah berita Natal pada hari ini ya. Kita akan melihat Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kita baca bergantian. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, begitu seterusnya. Dan ayat 17 bersama-sama. Saya bacakan terlebih dahulu Matius 1 ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria,
Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus bersama-sama. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Katakan amin. Ada yang ngerti Bapak Saudara? Bingung ya. Kalau dalam kita baca lebih detail Pak Saudara, Matius kalau kita memahami ya, Bu Esther pernah ngirim ya, saya ingat itu. Surat-surat misalnya Injil itu untuk apa ya, surat-surat ditujukan kemana. Matius ini adalah salah satu Injil sinoptik yang ditulis untuk orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita orang Indonesia langsung baca tanpa belajar sejarah atau budaya orang Yahudi kita bingung ya Pak Saudara. Ya, tapi orang Yahudi ketika membaca ini memahami. Kenapa? Ini adalah silsilah keturunan Yesus Kristus. Dan di dalam silsilah keturunan ini terdapat banyak sekali makna di dalamnya. Tetapi kita akan bahas beberapa hal saja Bapak Saudara. Ya, silsilah yang luar biasa sebenarnya. Kalau bangsa Israel melihat mungkin agak beda, agak kaget karena beda dari yang lain. Nanti kita akan melihat masing-masing. Dan kita akan melihat berita Natal pada hari ini. Yesus Kristus tidak lahir dari keluarga yang sempurna. Ya, banyak cerita dalam keluarganya, tidak semua membanggakan Bapak Saudara. Nanti kita akan lihat satu persatu. Tetapi semua patut dikenang. Kehancuran dan kehinaan kita seringkali menjadi panggung besar untuk menampilkan kemurahan dan anugerah Allah. Jadi justru di panggung itulah kita menemukan kehancuran kita diganti dengan keutuhan dan kehinaan kita diganti dengan kemuliaan Allah. Katakan amin. Ya, kita akan melihat ya bagaimana sih latar belakangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus. Masa kita tahu latar belakang kita, tapi kita nggak tahu Tuhan kita itu latar belakangnya bagaimana. Kalau waktu di dunia, seperti itu ya. Kalau dinubuatkan oleh banyak nabi-nabi di perjanjian lama, next slide. Allah kita yang lahir, yang firman menjadi manusia, yang kita rayakan sebagai Natal. Dia menjadi manusia, dia dinubuatkan dalam satu keturunan rajawi yang hebat. Dan itu ditulis di dalam Matius. Di ayat pertama saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara kembali. Inilah silsilah Yesus Kristus. Dikatakan anak Daud, anak Abraham. Bukan berarti Daud lahir lebih dulu baru Abraham, tidak. Ya, penulis mau menekankan bahwa Yesus ini keturunan rajawi yang hebat, yaitu Daud sendiri yang dinubuatkan. Jadi memang benar Abraham dulu baru Daud. Tapi penulis mau menekankan tentang keturunan rajawi yang hebat. Yesus adalah satu keturunan Raja Daud. Ya, Daud merupakan fokus sorotan dalam silsilah ini Bapak Saudara. Matius memang terlihat lebih menekankan Yesus Kristus sebagai anak Daud daripada anak Abraham. Ya, walaupun Yesus Kristus juga anak Abraham Bapak Saudara. Tetapi nama Daud muncul lebih dahulu di silsilah ini. Intinya mau menekankan bahwa Yesus Kristus dalam kisah Matius 1 ini berfokus pada aspek kerajaan Yesus Kristus.
Bahwa dia adalah keturunan Daud yang akan menjadi raja atas Israel dan seluruh bumi. Tapi sayangnya orang Yahudi salah paham. Dikira Yesus itu Mesias yang membebaskan mereka secara politik waktu zaman itu. Sehingga Bapak Saudara bisa melihat ya kalau detail ceritanya itu ya. Dia dielu-elukan, ditaruh daun palem gitu ya. Dia datang naik ke keledai. Tetapi setelah itu, enggak lama setelah itu Bapak Saudara. Tiba-tiba mereka itu berbalik 180 derajat. Salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama mengeluh-ngeluhkan Yesus waktu dia lewat. Dia bisa katakan salibkan dia, bebaskan Barnabas. Tetapi salibkan Yesus Bapak Saudara. Karena apa? Kecewa. Dikira bangsa Israel keturunan Rajawi Mesias itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan politik Bapak Saudara. Padahal Yesus datang ke dunia sebagai keturunan Rajawi yang hebat, bukan untuk membebaskan sekedar ya, membebaskan secara jasmani. Tetapi dia lebih lagi membawa keselamatan buat kita semua. Katakan amin Bapak Saudara. Sehingga berita Natal, berita sukacita itu seharusnya bukan sekedar kado yang indah. Bukan sekedar ketemu keluarga kumpul bersenang-senang. Bukan sekedar silaturahmi keliling gitu ya. Bagi kue, hampers dan lain sebagainya. Itu satu nilai yang bagus juga Bapak Saudara. Tetapi terlebih dari semua itu. Ada satu raja yang rela mati untuk setiap saya dan saudara. Dia memberikan keselamatan. Seorang raja yang mau jadi hamba. Yang taat sampai mati. Untuk siapa? Orang yang tidak layak terima itu saya dan saudara. Tapi dia mau datang ke dunia ini. Sehingga kabar sukacita Natal itu buat saya dan saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Next slide. Ya ceritanya tidak hanya yang bagus-bagus Bapak Saudara. Tapi kita akan lihat sisi lain yang terkesan gelap dalam keturunan silsilah Yesus Kristus. Ya. Sebagai seorang keturunan raja terbesar Israel yaitu Daud, Yesus Kristus memang terlihat mentereng luar biasa. Namun ini bukanlah keseluruhan cerita, masih ada sisi lain. Sisi yang dianggap sisi gelap. Tapi saya percaya kalau nggak ada sisi gelap ini, kita nggak layak juga diselamatkan Mbak Saudara. Sisi gelap ini membuktikan bahwa anugerah Tuhan buat kita adalah anugerah yang semata-mata. Adalah anugerah yang gratis, anugerah yang grace, yang kemurahan Tuhan. Anugerah yang diberikan kita cuma-cuma. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa mengkotak-kotakkan. Yang bisa menjelaskan siapa yang masuk surga. Hanya orang-orang yang suci, yang baik saja yang masuk surga. Kalau seperti itu enggak ada satupun manusia yang bisa masuk surga. Tetapi kita lihat, dia datang dari latar belakang yang juga gelap. Bukan berarti Yesus ya orang yang bisa berdosa, tidak Bapak Saudara. Latar belakang ini menunjukkan bahwa Yesus datang untuk orang berdosa. Bukan untuk orang yang sempurna. Ya kita lihat yang pertama, sisi gelapnya. Next slide, perempuan. Kenapa ya maksudnya? Kalau zaman sekarang perempuan ya sudah setara ya, meskipun banyak di beberapa tempat perempuan dianggap remeh. Zaman itu adalah satu zaman patriark Bapak Saudara. Yang mengedepankan laki-laki itu lebih tinggi, itu jauh derajatnya daripada perempuan. Banyak ya ketentuan-ketentuan bahwa misalnya pria itu bisa memiliki satu otoritas yang luar biasa di rumah. Kalau misalnya dia ngomong anaknya jadi budak, anak itu jadi budak. Kalau istrinya mau diceraikan tinggal cerai. Separah itu zaman itu Bapak Saudara. Perempuan dianggap rendah Bapak Saudara. Dalam budaya Yahudi kuno yang patriark, perempuan tidak mendapatkan penerimaan dan penghormatan yang seharusnya. Mereka dianggap di bawah laki-laki. Hampir tidak pernah ada silsilah yang mencantumkan nama perempuan. Baik silsilah dibuat untuk menunjukkan keturunan dari pihak laki-laki pun. Ya, seperti tadi kita sudah baca, saya tekankan ya. Rahab disebutkan, Ruth disebutkan, seperti itu. Maria disebutkan.
Ya, keturunan yang perempuan seperti itu. Menariknya Matius menyertakan 4 nama perempuan ya. Tadi saya sudah sebutkan dalam silsilah Tamar, Rahab, Ruth, istri Uria yaitu Batsheba. Ya, dan jelas di ayat yang ke-16 disebutkan juga memperanakkan Yusuf suami Maria. Ya, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yang lucunya di ayat ini disebut Yusuf suami Maria. Penekanannya di Maria, Bapak Saudara, perempuan. Ya. Ini satu hal yang bagi orang Yahudi, Matius ini ditujukan untuk orang Yahudi kan Bapak Saudara. Bagi orang Yahudi terkesan aneh, terkesan gelap. Tetapi Matius secara tidak langsung itu mau menyampaikan bahwa Yesus ini dari keturunan yang orang-orang yang juga tidak terpandang Bapak Saudara. Bahkan perempuan disebutkan di dalam silsilahnya untuk menunjukkan Yesus itu datang setara tidak hanya untuk laki-laki Bapak Saudara. Tapi untuk laki-laki dan perempuan karena zaman itu susah melihat kesetaraan. Dan Yesus datang pun membawa kesetaraan. Bukan berarti laki-laki pemimpin, perempuan penolong itu perempuan lebih rendah dari laki-laki, tidak. Tapi itu konsep dari Allah sendiri. Ya laki-laki menjadi pemimpin, perempuan tetap menjadi penolong. Tetapi itu setara. Karena Yesus jelas menuliskan perempuan di dalam silsilahnya. Ya. Dan kasih Yesus itu tidak membeda-bedakan. Bapak Saudara tahu cerita ketika perempuan berzina ya, ketahuan berzina. Dibawa ke depannya Yesus, lalu Yesus bilang siapa di sini yang berdosa, yang tidak berdosa boleh lempar batu duluan, terus nggak ada yang lempar Bapak Saudara. Tahu ya cerita itu? Kenapa yang cowok ketahuan juga nggak dibawa Bapak Saudara? Iya kan? Kalau ketahuan berzina kan otomatis 2 orang toh, nggak mungkin 1 orang perempuan saja. Tetapi kenapa yang dibawa perempuan saja? Karena zaman itu perempuan begitu direndahkan Bapak Saudara. Tetapi Yesus datang ke dunia. Bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Bicara satu kesetaraan. Ya, dan semuanya berhak terima anugerah Tuhan. Jadi di sini gak ada seorang pun yang boleh minder. Saya gak layak. Gak ada manusia yang layak. Semua dilayakkan oleh Tuhan. Karena anugerahnya begitu besar. Yang kedua, next slide. Hari ini agak cepat ya Bapak Saudara. Karena ada perjamuan kudus, kita akan mengenang lagi penebusan Kristus. Non-Israel, ya orang-orang Yahudi sangat membanggakan kebangsaan mereka. Kemurnian sebagai orang Yahudi sangat dikedepankan. Makanya mereka seringkali kami ini anak Abraham secara keturunan lahiriah. Mereka menganggap diri lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Berbagai bukti bahkan menunjukkan bahwa mereka memandang rendah bangsa-bangsa lain. Tetapi di silsilah ayat 1-17 tadi itu cukup mengagetkan bagi orang-orang Yahudi mungkin. Yesus Kristus ternyata tidak sepenuhnya berasal dari keturunan Israel. Beberapa nama perempuan yang disebut dalam silsilah ini Bapak Saudara sangat mungkin bukan orang Israel. Dikatakan ya Tamar, Rahab itu penduduk Kanaan. Bukan yang asli orang Israel. Ruth orang Moab. Istri Uria, Batsheba orang Het. Bukan orang Israel Bapak Saudara. Kenapa Matius menuliskan hal ini di silsilah Yesus? Alasan Matius menyertakan nama-nama ini mungkin berhubungan dengan universalitas keselamatan. Keselamatan yang akan dibawa oleh Yesus Kristus itu bukan menyangkup bangsa tertentu. Sehingga seharusnya orang Kristen ketika punya kebangsaan atau punya warna kulit tidak boleh menganggap rendah kebangsaan orang lain. Tidak boleh merasa lebih tinggi dari ras suku orang lain. Semuanya dikasihi Tuhan. Amin Bapak Saudara. Enggak ada kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, kulit kuning. Semuanya dikasihi Tuhan. Bahkan ada lagunya hitam atau putih. Kulit hitam, kulit putih semuanya. Tapi seringkali kita masih melihat hal ini. Ya, banyak orang menganggap rendah kebangsaan yang lain.
suku yang lain, ras yang lain. Suku ini nggak suka sama suku ini ngelarang suku ini menikah dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Wong Tuhan kita lo nggak melihat suku kita, besar. Dia kalau mau lihat suku ya habis. Cuma orang Israel yang sedikit itu yang dapat, besar. Bangsa-bangsa yang lain nggak dapat, besar. Jadi nggak ada superioritas kebangsaan. Mungkin memang kita berbeda, setiap suku itu berbeda ya. Punya kebudayaan masing-masing, punya kebiasaan yang masing-masing berbeda. Tapi mungkin bisa kita belajar dari kelebihan suku ini, kelebihan suku ini. Tetapi bukan berarti kita boleh merendahkan suku yang lain. Karena Yesus sendiri datang tidak eksklusif, Pak Saudara. Dia kalau mau eksklusif, ya habislah kita orang-orang yang bukan orang Yahudi. Alasan Matius menyertakan itu, bicara tentang semuanya diselamatkan Tuhan, tidak hanya bangsa Israel. Bukan kebetulan kalau Matius memilih untuk menceritakan kisah kedatangan orang-orang Majus dari timur. Orang Majus itu orang apa? Di luar Israel, bukan orang Israel, Pak Saudara. Kenapa diceritakan? Untuk paham orang Yahudi nih. Bukan eksklusif darah, kebangsaan, kelahiran yang menentukan keselamatan. Bukan keturunan itu yang membenarkan hidup kita, Bapak Saudara. Di luar banyak orang yang masih eksklusif dengan rasnya masing-masing. Tapi kalau kita membeda-bedakan, menolong orang membeda-bedakan, yang lagi rame hari-hari ini ya. Karena agama kita nggak menolong orang itu. Itu bukan kasih Kristus, itu bukan Injil kebenaran, bukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Orang percaya, tidak peduli orang itu siapa. Kalau butuh ditolong Mbak Saudara. Orang yang tidak layak ditolong pun harusnya ditolong Mbak Saudara. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita orang yang tidak layak ditolong Mbak Saudara. Sehingga banyak, kalau dibaca di Alkitab, orang Samaria yang menolong orang yang dirampok. Kenapa kok nggak imam-imam yang lewat, yang nolong ya Mbak Saudara? Malu. Bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berrohani yang nolong orang itu. Kenapa orang Samaria yang dipandang buruk sama orang Yahudi? Itu menunjukkan bahwa kasih Kristus itu tidak dibatasi hal-hal yang duniawi itu, hal-hal yang sepele. Ada satu omongan seperti ini ya, kalau mengasihi Yesus itu gampang. Kenapa? Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa, Yesus itu Tuhan. Nggak alasan untuk mengasihi Yesus itu banyak. Bagaimana untuk mengasihi Yudas? Rasanya alasannya nggak ada untuk mengasihi Yudas. Tapi kita lihat kalau cerita lebih detailnya, kita akan melihat Yesus pun mengasihi Yudas sebenarnya. Cuma Yudas tidak menghargai apa yang Tuhan kasih. Kesempatan-kesempatan. Saya sudah pernah cerita, sebenarnya Yudas dan Petrus itu kesalahannya setara. Kenapa Petrus yang jadi? Karena dia menghargai kasih Tuhan, dia ambil pertobatan. Tapi Yudas mengakhiri hidupnya. Kalau Yudas, saya katakan meskipun Yudas mengkhianati Yesus, kalau Yudas mau bertobat waktu itu, dia jadi orang yang hebat. Tapi dia tidak mau ngambil kesempatan yang diberikan untuk bertobat. Ya, kalau mau mengasihi Yesus banyak alasannya, harusnya gitu ya. Yang gak ngasih itu yang kebangetan kadang. Tapi alasan untuk mengasihi Yudas, ayo bagaimana? Susah Bapak Saudara. Orang-orang terdekat Bapak Saudara yang mengkhianati Bapak Saudara, yang merendahkan Bapak Saudara, yang menyakiti, tusuk dari belakang, apakah bisa mengasihi Bapak Saudara? Susah. Kalau ngomong gampang, Saudara, mimbar ngomong gampang. Iya tuh Bapak Saudara, betul. Tapi mau enggak kita diproses serupa dengan gambarnya? Kita bisa melihat orang tidak membanding-bandingkan. Wong kong ini kok dibanding-banding ke. Iya, lagunya happening kemarin terkenal banget. Non Israel, satu hal yang aneh bagi orang Yahudi. Ya. Ini menjelaskan bahwa keselamatan tidak eksklusif orang-orang tertentu, tapi semua yang mau membuka hati, pikiran mereka, menerima Yesus Tuhan dan menjadi Tuhan dan juru selamat mereka secara pribadi. Natal yang indah tentang keturunannya,
tentang kelahirannya Bapak Saudara akan digenapi di dalam Paskah yang begitu indah, penebusan karya Kristus di kayu salib yang kita selalu rayakan ya tiap hari Paskah dan tiap perjamuan kudus ini. Kita mengingat kelahirannya dia dan kita juga mengingat penebusan kematiannya dia. Ada perkataan seperti ini ya, Allah kok dibunuh. Tuhan kok dibunuh itu paling gak masuk akal. Betul Bapak Saudara? Gak masuk akal. Kenapa Tuhan kok dibunuh? Karena apa? Dia Allah yang adil. Kalau dia cuma nebus dosa kita, nah dosa diampuni. Itu Allah gak adil Bapak Saudara. Dosa harus dihukum. Harusnya semuanya mati dalam kebinasaan. Tetapi kenapa dia rela memberikan diri dibunuh? Saya katakan memberikan diri. Karena apa? Kalau Yesus mau pergi dari kayu salib itu, sekejap gini hilang, langsung pergi, nggak jadi dibunuh. Bisa Bapak Saudara. Dia Tuhan. Tapi kenapa dia menyerahkan dirinya? Untuk kita yang berdosa. Untuk dosa itu dihukum, ganti dosa kita. Sehingga penebusan itu substitusi. Dia yang dihukum, kita yang diselamatkan. Dia yang miskin, kita yang jadi kaya. Dia yang sakit, kita jadi sembuh, Bapak Saudara. Satu berkat yang luar biasa. Dia yang harus menerima penyiksaan luar biasa. Ganti kita menerima keselamatan yang daripada Allah. Sehingga non-Israel ini menjelaskan keselamatan tidak tergantung satu ras, satu golongan, satu orang, perempuan atau laki. Ya, Cina atau Jawa, Batak atau Manado, macam-macam ya ras kalau di Indonesia nih. Banyak warisan budaya dan seterusnya. Tapi bukan itu yang membatasi. Dan yang terakhir, poin yang terakhir Bapak Saudara, perempuan tidak sempurna. Kita lihat baik Tamar, Rahab, Rut, Betseba berbagi kesamaan. Apa samanya? Mereka sama-sama bukan perempuan ideal. Bukan perempuan baik-baik Bapak Saudara bagi pandangan orang. Beberapa bahkan layak dikategorikan sebagai pendosa. Tapi ditulis loh di silsilah Yesus pendosa. Kita lihat Tamar berzina dengan Yehuda. Mertuanya sendiri Bapak Saudara bayangin. Mantu berzina sama mertua. Kok di sini viral udah Pak Saudara, kemana-mana udah. Hari-hari ini sedikit-sedikit video viral itu ya. Kalau ini juga viral Pak Saudara. Sampai ditulis di silsilah. Bukan jadi hal yang negatif, tapi nanti kita akan belajar. Tamar, Rahab, seorang pelacur Pak Saudara di Yeriko. Coba kita bisa lihat di Yosua 2 ayat 1 sampai 24 itu ya. Rut, dia seorang janda. Janda waktu itu negatif Pak Saudara. Janda dari Moab lagi, bukan orang Israel. Yang menyaris kehilangan harapan hidup. Gak jelas lontang lantung. Lalu ada Betseba, adalah istri Uria yang diajak berzina oleh Daud. Pendosa Pak Saudara. Tapi kita lihat, walaupun kesalahan tidak sepenuhnya berada di pundak perempuan-perempuan ini, tapi kehidupan mereka tetap jauh dari kata ideal. Mereka gak bisa dipandang jadi yang keturunan yang hebat, rajani ini luar biasa. Kenapa Yesus milih hal ini Bapak Saudara? Jika seorang boleh memilih nenek moyang mereka, dia pasti akan memilih nama-nama lain yang jauh dari kesan negatif di mata orang. Ya mungkin keturunan orang Israel, ya bukan perzina, bukan pelacur, janda. Ya, tetapi milih yang orang terhormat dong. Kalau perlu keturunan darah biru, ngomongnya zaman sekarang ya. Seperti itu Pak Saudara. Tetapi kita melihat tidak sempurna Tuhan pakai untuk nyatakan kemuliaan Tuhan di dalam keselamatan Yesus Kristus yang diberikan untuk seluruh dunia. Ini bicara bahwa Tuhan tidak melihat dosa kita. Masa lalu kita mungkin buruk. Kita harus merasa gak bisa diampuni. Merasanya seperti itu Pak Saudara.
Justru orang-orang yang merasa tidak bisa diampuni ini orang yang rendah hati, yang tahu diri. Tapi orang yang merasa dia suci, ya itu yang susah diampuni, ya saudara. Merasa dia tinggi. Tapi orang-orang yang merasa diri tidak layak diampuni adalah orang-orang yang pantas diampuni. Ya. Seperti halnya orang-orang di dalam firman Tuhan. Tidak ada satupun, menjelaskan Injil ya. Injil itu bicara tentang tidak ada satupun manusia yang sempurna. Satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa dalam hidupnya. Semuanya berdosa. Tetapi justru itu Allah mau rela turun ke dunia. Untuk setiap kita yang tidak layak diampuni. Tidak layak ditebus. Tapi ditebus. Alasannya hanya satu, karena kasihnya. Kita baca Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan kita yang paling sering didengarkan, dikumandangkan ya. Kita baca bersama-sama dengan suara nyaring. Yohanes 3 ayat yang ke-16, mungkin yang hafal gak usah baca Alkitab gak apa-apa karena ini ayat hafalan. Tapi kita akan baca bersama-sama 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Karena begitu besar kasihnya, alasannya ini Bapak Saudara. Kalau dia gak mengasihi kita, kalau dia Allah yang hanya adil Bapak Saudara, dia gak perlu datang jauh-jauh ke dunia susah. Ribet-ribet udah binasakan buat lagi. Ya kan? Kalau mau mikir kita jeleknya gitu, binasakan aja buat lagi. Gampang kok. Dia Allah yang maha kuasa. Seperti itu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Firman jadi manusia. Firman menjadi daging. Turun ke dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berita Natal yang seharusnya tidak dikumandangkan hanya di mimbar. Tetapi setiap kita mau share apa yang kita alami, apa yang kita terima dari Tuhan. Untuk orang-orang terdekat kita. Untuk sanak saudara kita yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa semuanya diterima Tuhan. Orang Kristen tidak eksklusif, sama. Dan Tuhan mau menyelamatkan setiap kita. Setiap saudara-saudara kita yang mau datang kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara kita yang berasal dari keluarga yang tidak bahagia? Mungkin suami kurang baik, istri kurang baik, anak-anak kurang baik. Kita punya 1001 alasan tidak bahagia dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin memiliki masa lalu yang pilu. Masa laluku kayak gini, aku dulu ini penjudi, pemabuk, tidak layak masuk gereja. Orang gereja itu cuma buat orang-orang benar, orang-orang suci, aku gak layak. Mungkin ada saudara, Bapak Ibu Saudara yang mengumandangkan kalimat ini. Ajak mereka masuk gereja. Gereja bukan untuk orang yang sempurna. Gereja untuk orang berdosa. Mungkin peristiwa traumatis yang sukar dilupakan. Kesalahan fatal yang masih mengganggu pikiran kita. Biarlah momen Natal kali ini Bapak Saudara. Mengingatkan kita untuk berani mengakui dan merengkuh semua itu. Mengakui ya kita tidak layak. Ya saya memang berdosa. Ya saya ini memang memalukan. Ya masa lalu saya tidak benar. Saya pernah ini. Saya gak malu Saudara untuk mengakui ke depan jemaat masa lalu saya. Karena apa? Saya merengkuh itu. Untuk apa? Mendatangkan ya kemuliaan Allah. Kita tidak mungkin mengubah setiap masa lalu kita. Karena masa lalu ya sudah lewat. Berlalu Saudara. Tetapi kita bisa menyikapi dengan bijaksana. Biarlah kehancuran dan kehinaan kita menjadi sarana kemuliaan Allah. Biarlah melalui kelemahan kita orang lain bisa melihat kekuatan Allah. Oh iya Allah itu bekerja ya. Kalau tidak ada penyakit, tidak ada kesembuhan. Kalau tidak ada masalah,
Tidak ada kelihatan kuasa Tuhan bekerja memberikan jalan keluar. Kalau tidak ada lika-liku kehidupan Bapak Saudara, Bapak Saudara tidak bisa menikmati rasanya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Dari semuanya Tuhan sediakan untuk membawakan damai sejahtera buat kita. Waktu Tuhan yang terbaik. Sehingga karya keselamatan itu dapat dinyatakan indah pada setiap diri kita, Bapak Saudara. Ya, hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, bukan saya tidak punya masalah, Bapak Saudara. Tadi malam saya mengalami satu pergumulan yang cukup berat. Saya juga belum cerita ke Ibu Gembala, tapi nanti saya cerita. Ya, setiap orang saya yakin dan percaya punya pergumulan masing-masing. Yang mungkin gak bisa diceritakan, mungkin malu diceritakan. Mungkin berat rasanya. Tapi ingat, ada Allah yang menyertai. Dia Allah Immanuel. Dalam kelahirannya saja. Kita belajar tentang kelahirannya ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa dia Allah yang melihat setiap kita. Meskipun kita hina di mata orang. Kita tidak berlayak. Dia melihat kita indah. Dia melihat kita dengan kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali melihat. Mengingat karya penebusan Kristus melalui perjamuan Asa yang kudus. Kita akan nyanyikan satu pujian oleh kuasa darah. Satu kesimpulan bahwa kelahirannya, tentang kelahirannya ini. Menunjukkan satu keselamatan yang daripada Tuhan datang untuk setiap kita orang yang tidak layak menerima keselamatan. Allah yang indah, yang besar, yang mulia mau datang ke dunia yang terkutuk jatuh dalam dosa. Untuk setiap kita karena kasih-Nya. Kiranya momen Natal yang indah ini kita boleh menikmati dengan sukacita. Saya rindu semuanya diberkati Tuhan, disertai, diberikan berkat-berkat yang secara khusus. Tuhan selamat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan Bapak Saudara di tengah indahnya Natal di bulan Desember 2022 ini. Dan sebentar lagi tanggal 29 juga tepat 2 tahun Om Meliala meninggalkan kita Bapak Gembala. Tetapi itu menjadi kenangan yang kita, pembelajaran indah buat setiap kita. Bahwa kematian juga pasti datang buat setiap kita. Sudah kita mempersiapkan diri, momen Natal ini kita mempersiapkan diri benar-benar. Untuk hidup berkenan di hadapannya. Mengucap syukur apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Sehingga kita bekerja bukan untuk terima keselamatan. Kita bekerja berbuat baik, melakukan kebaikan di momen Natal ini. Karena Dia sudah menyelamatkan kita dengan cuma-cuma. Oleh kuasa darahnya kita diselamatkan.